teman-teman, selamat datang di channel MDSL yang membahas soal kerusakan handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapatkan servisan handphone Tecno ya teman-teman. Tecno ya. Tecno ini RAM-nya 8, internalnya 128 ya. Ini merek Tecno. Ini kerusakannya yang punya bilang jatuh lalu kena air. Nah, ini yang punya bilang hanya kerusakan kamera belakangnya buram nggak jelas karena kena air katanya. Perhatikan teman-teman. Nah, ini ada ya, buram ya di kaca di kaca kameranya ya. Kena air. Nah, ini seperti ini karena dia jatuh lalu kena air, jadi LCD-nya pecah lalu garis-garis ya. Nah, ini kita mau memperbaiki kameranya ya. Kamera berikut cek speknya ya. Soalnya ini merek Tecno ya, Tecno. Nah, seperti ini. Loadingnya agak lama ya teman-teman. Nah, ini dia sudah muncul. Mungkin karena kaca kameranya ya kena air, jadi kameranya buram ya. Tapi nanti kita lihat setelah dibongkar. Ini ada polanya. Kebetulan yang punya sudah ngasih tahu polanya. Nah, oke. Nah, ini kita pertama-tama kita cek dulu kameranya ya teman-teman. Kameranya kita cek. Katanya buram banget, nggak jelas katanya. Untuk kamera depan, nggak pernah disentuh. Wah, blank. Nah, seperti ini teman-teman kameranya. Kamera belakang ya, buram ya, nggak jelas ya. Tapi untuk kamera depan katanya jelas. Nah, ini ada bacaan pelajaran jelas, tidak ada tanggapan untuk aplikasi. Nah, seperti ini kameranya teman-teman ya. Nah, ini sekarang saya mau mencoba memperbaiki kamera atau lensa kameranya atau kaca kameranya. Kaca kamera ya di luar ya, kalau lensa dalam. Ini kita bongkar dulu, kita buka teman-teman. Untuk speknya nanti kita lihat setelah udah diperbaiki kameranya teman-teman. Kita lihat kamera sekali lagi ya, nggak jelas ya teman-teman ya. Oke, arah ya, nggak jelas sama sekali. Oke, sekarang kita langsung kita buka. Karena di sini tadi sudah dipanasin sama saya, udah kasih penghangat, tinggal buka aja ya ininya backdoor belakangnya. Saya panasin karena biar nggak makan waktu. Pelan-pelan teman-teman, karena di samping atas baterai ini ada fleksibel sidik jari ya. Ini yang punya bilang jatuh lalu kena air, layarnya pecah, kameranya masuk air ya. Nah, ini Tecno ini ya, Tecno Popa ya, Tecno Popa. Nah, Tecno ini sama persis seperti Infinix teman-teman. Infinix ya, persis dengan Infinix. Dari LCD-nya sama, dari tampilannya pun sama, dari loadingnya pun sama, agak lama. Nah, ini mesin Infinix teman-teman. Karena saya paham banget ya dengan mesin Infinix. Nah, ini kita coba ya, kita buka dulu pelan-pelan. Nah, inilah sedikit. Nah, ini ada air ya teman-teman ya. Jelas teman-teman. Nah, air ya. Ini belum saya keringkan ya. Ini real ya teman-teman, enggak biasa ya. Ini ada yang nanya, yang punya Tecno ini sama dengan apa mas, katanya bang. Saya bilang Tecno ini sama persis dengan Infinix. Dari segi baterai sama, cuma beda merek aja ya, beda merek ya. Dari tampilan LCD pun sama. Nah, terus dari loading logonya pun, pembukaannya pun agak lama ya, loadingnya lemot. Nah, ini udah saya buka, nanti kita bahas soal mesinnya. Kok bisa sama dengan Infinix? Ini sebenarnya Infinix teman-teman. Ini ya, ada bekas air ya, ini belum saya ini. Nah, ini udah buram ya. Ini udah saya buka. Nah, ini lensanya udah, kaca kameranya makan air. Nah, sekarang ini lensanya masih aman teman-teman ya, nggak ada kena air ya. Nah, ini masih ada banyak air ya, ada bercak air ya. Nah, ini lensanya masih aman ya teman-teman, masih aman. Coba sekarang kita cek tanpa tutup kamera ya. Ini apa masih buram apa enggak? Oh, ternyata masih buram teman-teman ya, agak mending ya, agak mending tanpa kaca kamera. Nah, ini tapi tetap masih buram ya. Nah, ini, nah ngomong-ngomong kenapa seperti Infinix bang? Nah, ini lihat dari kameranya ada Alcam ya, ada mode cantik, kontras, termalam ya. Nah, ini sama seperti Infinix. Coba deh lihat yang punya HP Infinix ya, dari baterainya pun sama. Mesinnya pun sebelum saya lihat mesinnya, dari lampu LED nya, lampu senternya, lampu LED ya,
ini sama persis seperti ini. Nah ini oke, nanti kita bahas lagi. Sekarang kita bahas kamera. Ini kameranya masih buram, ini sudah dilepas tapi masih buram. Nah, sekarang kita cek kameranya, kita copot dulu, kita bongkar dulu. Sambil bongkar biar nggak makan waktu, kita bongkar dulu teman-teman. Bautnya aja sama teman-teman, bautnya aja dari baut Infinix itu pasti hitam seperti ini teman-teman. Baut Infinix itu sama seperti ini teman-teman. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman, suara saya lagi nggak enak ya, musim hujan ya, rada bindeng ya, rada pilek ya. Nah ini bautnya aja hampir sama ya sama Infinix, dari batanya pun sama. Nah ini saya mau perbaiki kamera dulu, tapi sekalian saya bongkar semua ya, karena di sini kena air takut merembet kemana-mana, jadi saya bongkar semua teman-teman. Ini kayaknya durasinya panjang teman-teman, masalahnya bongkar pasang ya sekaligus kamera ya. Untuk spek nanti kita lihat asli apa enggak ya. RAM 8/128 merek Tecno ya. Sekarang kita udah lepas bautnya semuanya. Nah, sekarang kita keluarin dulu, masih buram ya tuh. Kita copot dulu kardus ini teman-teman ya. Sekarang kita copot tulangannya nih. Ini ada celah di sini ya, kita ambil. Kalau nggak bisa pakai tangan ya pakai alat ya. Nah, ini udah enak banget ya. Ini LCD seperti ini sebenarnya masih bisa dipakai kalau lama dipakai dia garis-garisnya hilang. Tadi kalau posisi mesin dingin adem dia blur LCD-nya. Ini garis-garis ya teman-teman tuh, garis-garis tipis ya tuh. Jelas ya teman-teman ya. Nah sekarang kita bongkar ya, kita lihat mesinnya seperti apa. Ini mesinnya mesin Infinix teman-teman, persis banget sama Infinix, bukan persis memang Infinix. Ini hati-hati ya, ada fleksibel sidik jari teman-teman. Ini kalau putus susah nyarinya teman-teman, soalnya mereknya nggak bermerek ya, susah carinya ya. Kita copot dulu sidik jarinya. Mesinnya teman-teman sama ya, sama Infinix ya mesinnya ya. Ini udah 100% ya, 100% ini sama persis dengan Infinix ya. Jadi ini udah saya bongkar persis dengan Infinix. Sekarang kita menuju ke kamera lagi, kita lihat kameranya. Nah ini masih buram ya kameranya ya, masih buram ya, nggak jelas ya, nggak jelas banget. Nah, kalau saya perhatikan kamera ini lensanya masih bagus teman-teman ya, nggak ada yang cacat ya. Sensornya pun masih bagus. Ini sensornya nggak masalah teman-teman, dicopot juga. Ini sensor apa, kamera keduanya ya, kamera paling bawah ya, sensornya nggak bermasalah, dicopot juga. Nah ya, ini kita copot kamera ininya ya. Sensornya masih buram. Sekarang kita langsung bedah. Ini biasanya kalau misalkan lensanya nggak masalah lensanya, terus kaca kameranya sudah dilepas tetap seperti ini ya, tetap seperti buram nggak fokus, nggak bisa apa-apa, nggak jelas kameranya. Nah ini kebanyakan di sini teman-teman, kendor ya. Goyang ya, kayak goyang ya. Nah ini loh. Nah sekarang kita coba kencengin ya, tapi jangan terlalu kenceng, nanti lensa dalemannya pecah, nanti kameranya jadi pecah. Ini masih buram. Sekarang kita putar teman-teman. Ini caranya teman-teman, lihat ya. Jangan kenceng-kenceng teman-teman, yang penting asal kita ukur aja dulu, maksudnya perasaan ya, jangan terlalu kenceng. Nanti kalau terlalu kenceng, ini bawahnya kaca lensanya tipis banget teman-teman, tipis. Ini kita putar terus ya, kita putar pelan-pelan. Kalau kira-kira udah kencang, berhenti dulu, kita lihat hasilnya gitu. Jangan putar terus. Nah ini hitung-hitung sambil diukur ya, dengan perasaan. Nah, ini kendor banget teman-teman. Ini jatuh dari motor kena air hujan katanya. Untungnya masih jelas ya gambarnya ya, gambar LCD-nya. Nah ini kita lihat. Nah agak mending teman-teman ya, masih agak mending ya, masih kurang ya. Kita putar lagi teman-teman. Kita putar lagi sampai dia agak seret ya, agak seret untuk diputar lagi gitu. Oke, jangan sampai lecet ya tengahnya ya. Pokoknya ditekan sedikit, jangan terlalu pakai tenaga tekannya. Ini kebanyakan di sini kalau kamera udah
dilepas kaca kameranya masih buram, lensanya masih bening, ini adanya di sini teman-teman ya, adanya di sini. Nah, dia kendor, jadi jangan dilap pakai tisu, jangan, malah dia nanti lecet lensanya. Nah, sekarang kita cek lagi teman-teman. Nah, agak mending teman-teman ya, bukan agak mending lagi, ini agak lumayan, beda jauh ya sama yang tadi ya teman-teman ya. Ini udah jelas ya, udah jelas, hingga kita udah jelas ya, udah jelas. Kita lihat tulisan ini. Ini belum bisa fokus teman-teman ya, ini belum fokus ya, belum bisa fokus ya, masih kurang ya. Tapi kalau dibandingkan sama yang tadi jauh ya teman-teman ya, ini belum bisa fokus ya. Nah, ini agak lumayan. Nah, kita putar lagi ya. Nah, pelan-pelan, jangan terlalu kencang, pakai perasaan. Asal udah seret, udah, jangan terusin, berhenti dulu. Yang penting udah jelas gitu aja, jangan kurang bagus gitu, kurang fokus daripada kayak sebelumnya parah. Ini masih mending. Nah, ini udah seret ya, kita lihat. Oh, ini semakin seret dia semakin. Nah, ini udah oke, udah jelas teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat udah bisa pakai fokus ya. Nah, ada R-nya. Nah, oke, udah kelihatan ya. Belum bisa fokus, coba pakai agak jauh. Oh, makin tambah parah ya teman-teman ya. Berarti ini kekencangan teman-teman, kekencangan ya, soalnya nggak bisa fokus tuh, lihat, nggak jelas ya. Ini malah jadi agak kendor sedikit teman-teman. Sekarang kita putar ke sebelah kiri ya, tadi kan ke kanan, sekarang ke kiri. Nah, nah ini agak lumayan teman-teman ya, agak lumayan. Nah, agak lumayan, kurang ya, masih jauh ya, kurang. Putar lagi. Kalau jauh dia jelas teman-teman, kalau jauh. Cuman kendorin lagi teman-teman ke kiri ya, jangan terlalu kencang. Yes. Nah, ini agak lumayan ya, agak lumayan teman-teman. Coba kita pakai ini, karena kameranya goyang jadi agak ini. Ya pokoknya segini udah agak lumayan ya. Ini segini juga agak lumayan, karena dari ke kamera jadi agak kurang bening ya. Dan kita kendorin lagi ya. Nah, udah lumayan ya, udah lumayan jelas. Nah, oke. Jauh beda ya sama yang sebelumnya. Lihat. Nah, sekarang kamera udah selesai teman-teman. Pokoknya kalau lensanya nggak masalah, nggak ada apa-apa, nggak cacat, kaca kameranya sudah dilepas tapi tetap buram, berarti kameranya kendor teman-teman. Jadi dikencengin aja ya, pakai pinset, pakai apa terserah ya. Nah, ini mesin ini teman-teman. Jadi begitu. Sekarang kita lihat RAM-nya ya, katanya RAM 8/128. Kita lihat penyimpanan mana penyimpanan. Ini mesin Infinix ya, sama persis ya. Yang kita lihat teman-teman, belum muncul ya. Ini internalnya berapa? 128 teman-teman. 128 teman-teman ya, 128. Sekarang kita lihat tentang ponsel. Nah, ya ini dia, mana RAM ya, ini nggak jelas ya, RAM 8 ya. Ini karena RAM 8 ini jelas ya. Nah, ya 128 teman-teman ya. Nah, ini bawahnya jelas teman-teman, RAM 8 plus 8 ya, 16 berarti 8/8. Nah, ini dia. Sekarang kita lihat pakai bantuan aplikasi teman-teman. Nah, ini penyimpanannya mana? Nah, dari sini aja udah kelihatan teman-teman ya, bisa dihitung sendiri ya. Bisa dihitung sendiri. Nah, penyimpanan internal ya. Nah, di sini juga perangkat SIM. Nah, kita buka penyimpanan. Nah, di sini udah tahu ya. Nah, bisa dihitung ya, bisa di tambah berapa, totalnya berapa ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang di aslinya bawaan dari handphone ini ya, internalnya 128 ya, RAM nya 8/8. Oke. Jadi ini
versi Androidnya versi 14. Wis mantap teman-teman ya. Nah, sekarang ini udah jelas, ini mesin Infinix. Nah, ini kamera kecilnya kita pasang lagi. Kita pasang lagi. Nah, dah. Kita cek lagi kameranya teman-teman. Oke, matiin mulus ya. Oke. Nah, ini agak lumayan udah ya teman-teman. Coba kalau kita pasang ininya, tutup kameranya. Tadi yang punya bilang tutup kameranya mas bang, itu yang kena air dibersihin aja. Saya udah yakin bukan. Nah, ini udah dibuka, udah agak mending ya. Nah, cukup sampai di situ teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang salah, kurang jelas, kata-kata bicara saya, mohon maaf karena saya baru awal ya, baru awal konten, baru awal, jadi nggak bisa bikin kata-kata manis lah gitu. Jadi spontan apa yang saya ucapkan ya beginilah gitu. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, kurang jelas, kurang paham, mohon maaf. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.